Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 9, pelajaran Aswaja kita mulai dari bab 1 tentang sunnah dan bid'ah. Tujuan pembelajaran ini agar kita selaku pelajar Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dapat mengetahui apa perbedaan antara amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah dan amalan-amalan yang termasuk bid'ah, sehingga kita tidak mudah mengikuti aliran-aliran Islam yang lain yang mana mereka membid'ahkan amalan-amalan yang sudah menjadi tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan, kita simak baik-baik materi-materi yang ada pada bab ini. Pengertian sunnah dan bid'ah. Pengertian sunnah menurut bahasa adalah jalan atau perilaku, baik itu terpuji ataupun tercela. Sunnah menurut syar'i adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah, baik itu berupa ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sedangkan bid'ah secara bahasa adalah menciptakan sesuatu tanpa didahului contoh sebelumnya. Dan bid'ah secara syar'i adalah hal yang baru yang tidak diamalkan oleh sahabat Rasulullah, tabi'in, dan tidak ada dalil di dalam Islam. Macam-macam bid'ah. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, atau bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Sedangkan menurut Imam Nawawi dan para ulama, mereka sepakat membagi bid'ah ke dalam 7 macam. Yang pertama ada bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Contoh, tindakan teroris. Yang kedua, bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Contoh, melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Karena pada zaman Rasulullah, sholat tarawih itu tidak berjamaah. Adanya sholat tarawih berjamaah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sehingga tarawih berjamaah dianggap bid'ah. Namun, bid'ah yang terpuji. Yang ketiga, bid'ah wajibah. Contoh, belajar ilmu tajwid agar kita bisa membaca Al-Quran. Pada zaman Rasulullah tidak ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid termasuk ilmu yang bid'ah, namun wajib kita pelajari karena agar kita dapat membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian belajar ilmu fikih. Tujuannya agar kita bisa menjalankan ibadah-ibadah Islam sesuai dengan syariat. Keempat, ada bid'ah mandubah, bid'ah yang disunahkan. Contoh, menulis buku atau mengarang kitab, kemudian membangun sekolah. Amalan-amalan ini tidak ada pada zaman Rasul, namun dianjurkan. Karena dengan menulis buku, kita dapat menyalurkan ilmu kita. Dengan membangun sekolah, kita juga bisa mengabdikan diri kita kepada umat Islam. Bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Contoh, makan dan minum, jenis makanan dan minuman yang halal dan tidak dimakan oleh Rasulullah.
Contoh di sini adalah makan nasi. Rasulullah tidak makan nasi. Rasulullah makannya gandum. Nasi hukumnya halal, sehingga kita makan nasi termasuk boleh. Selanjutnya ada bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Contoh, mengkonsumsi narkoba. Narkoba ini jenis baru, tidak ada pada zaman Rasulullah. Namun narkoba ini hukumnya haram dikonsumsi, sehingga ini masuk bid'ah muharramah. Bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Contoh, membasuh muka atau anggota badan lainnya lebih dari 3 kali ketika berwudu. Ini adalah makruh hukumnya. Ciri-ciri antara amalan sunnah dan bid'ah. Amalan sunnah, ciri-cirinya ada dalilnya dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan asar. Kemudian dilakukan dan dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian dibukukan dalam kitab-kitab para imam mujtahid. Sedangkan ciri-ciri bid'ah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan asar. Tidak dilakukan dan dilestarikan oleh para sahabat dan tabi'in. Tidak dibukukan dalam kitab-kitab para imam mujtahid. Amalan-amalan sunnah yang dianggap bid'ah. Yang pertama, sedekah untuk mayit. Ini adalah tradisi warga Nahdliyin ketika ada keluarganya yang meninggal dunia. Kita bersedekah yang mana pahalanya kita hadiahkan untuk mayit. Ternyata ini adalah amalan sunnah namun dianggap bid'ah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyata radhiyallahu anha anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummik tutilat nafsaha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun ang tasaddaqtu anha qala na'am. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki berkata, ibuku mati mendadak dan saya kira jika ia sempat bicara pasti ia akan bersedekah. Apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan tradisi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun ziarah kubur juga dianggap sebagai amalan yang bid'ah. Dalilnya apa? Ziarah kubur itu sunnah. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang ziarah kuburlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini bahwasanya memang dulu Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk berziarah ke kuburan Baqi atau kuburan para syuhada perang Uhud karena waktu itu belum aman. Setelah terjadinya Fathu Mekah, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berziarah ke kuburan Baqi untuk mendoakan para sahabat yang gugur di dalam perang Uhud, sehingga hukum lama dihapus oleh hukum yang baru.
Yang kedua dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Fazurul kubura fa innaha tudzakkirul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ziarah kuburlah kalian karena hal itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.